Para bruder, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, juga rekan-rekan muda yang terkasih di dalam Kristus, umat paroki Santo Yusuf Padi maupun paroki Administratif Maria La Saleh Juwana yang terkasih. Berjumpa kembali kita di dalam inspirasi mingguan. Hari ini kita sampai di Minggu Paskah yang ke-6 putaran liturgi tahun B. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini masih berkaitan dengan bacaan Minggu Paskah yang kelima minggu lalu. Masih ingat? Ya, tentang Yesus sang pokok anggur yang memberikan daya hidup kepada ranting-ranting anggur. Bacaan hari ini akan saya ambil dari Injil yang akan kita dalami di Minggu Paskah yang ke-6 ini, dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Akan saya bacakan tidak semuanya, tapi ayat-ayat di awal Injil ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitamu menjadi penuh. Ini sebagian ayat yang akan kita renungkan. Bapak Ibu, para suster dan saudara-saudariku yang terkasih, para budak dan rekan-rekan muda yang terkasih. Bacaan minggu lalu tentang Yesus sang pokok anggur yang memberi daya hidup pada ranting-ranting, yakni kita semua. Daya hidup itu berupa aliran kasih yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, tanggapan kita mendapatkan aliran kasih dari Allah itu lewat putranya Tuhan kita Yesus Kristus apa? Tanggapan kita sebagai ranting-ranting yang mendapat daya hidup dan aliran kasih dari Allah itu, yakni senantiasa harus tinggal di dalam kasih itu. Itulah inti atau makna yang kita renungkan di dalam Injil hari ini. Seperti yang Yesus katakan di dalam sabdanya, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Setelah kita mendapat aliran kasih, mendapatkan penghiburan rohani, penghiburan iman di dalam Tuhan, hendaknya kita harus senantiasa komit, senantiasa terus-menerus tinggal di dalam kasih Allah itu. Aliran kasih dan daya hidup dari Allah senantiasa dicurahkan kepada kita. Tetapi itu akan berlalu begitu saja dan tidak akan dapat kita rasakan dampaknya bagi kehidupan rohani kita seandainya kita justru keluar, menjauh, tidak tinggal di dalam kasih-Nya. Kita harus senantiasa tetap tinggal di dalam kasih itu, supaya mengalami terus-menerus bagaimana kekuatan daya hidup Allah yang mengubah hidup kita dan juga memperbarui terus-menerus, menyegarkan kehidupan rohani kita terus-menerus. Tinggal di dalam kasih Allah. Perwujudan konkret dari ayat ini bisa kita tarik di dalam kehidupan kita, berkomunitas, berkeluarga. Tinggal di dalam sebuah keluarga misalnya. Di sana ada ayah, ibu, anak, cucu, keluarga inti maupun keluarga yang lebih luas. Tetap sabda ini relevan. Di tengah-tengah keluarga, seorang suami bisa terus-menerus menghayati ayat ini untuk senantiasa tinggal di dalam kasih Allah, berarti mewujudkan kasih itu untuk mencintai istri dan anak-anaknya. Demikian juga seorang istri kepada suaminya, juga kepada anak-anaknya. Seorang anak mewujudkan sabda Tuhan tinggal di dalam kasih itu, senantiasa menghadirkan kasih-Nya di tengah keluarga dengan
menghormati, mengasihi kedua orang tuanya. Sebuah komunitas yang dihidupi dan dihayati dan senantiasa mewujudkan kasih, berarti senantiasa tinggal di dalam kasih Yesus itu. Demikian juga di komunitas-komunitas yang lain, di bruderan, di susteran, di pastoran. Dengan cara-cara kreatif kita menciptakan suasana penuh persaudaraan, suasana penuh dengan hiburan rohani, suasana pelayanan kasih murah hati, suasana untuk saling memberi kasih di tengah komunitas kita masing-masing dengan cara-cara yang kreatif, dengan cara-cara yang segar, yang baru, dengan cara-cara yang penuh dengan ketulusan. Yesus senantiasa ingin agar kita terus-menerus menghayati aliran kasih, karena Dia selalu memberikan daya hidup sebagai pokok anggur yang benar, yang sejati kepada ranting-rantingnya. Bacaan minggu lalu membawa kita kepada bacaan hari ini, agar kita juga mengalami terus-menerus aliran kasih itu. Kita juga memberi tanggapan di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita. Mari kita wujudkan secara konkret hidup berkeluarga yang diwarnai kasih, hidup berkomunitas yang diwarnai kasih kepada siapapun, kepada sesama kita, justru karena kita menyadari Allah yang telah memberikan aliran daya hidup dan aliran kasih kepada kita semua, dan komunitas keluarga kita pun bisa mengalami aliran kasih itu dengan tanggapan sikap iman kita, yakni menciptakan terus-menerus sikap saling mencintai, mengasihi satu dengan yang lain dengan kekuatan dan dengan sumber yang sama, yakni kasih Yesus itu. Mari kita tinggal di dalam kasih Yesus dengan mengasihi anggota komunitas kita, anggota keluarga kita. Dari situlah kita menjadi tanda dan saksi-saksi kasih di tengah dunia ini. Tuhan memberkati.